Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Lisna. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Baik, untuk yang pertama yaitu struktur surat pribadi. Nah, untuk struktur surat pribadi, yang pertama ada tanggal surat, yaitu kapan surat tersebut ditulis. Kemudian yang kedua, alamat surat. Nah, alamat surat, tujuan pengiriman surat. Nah, bagian ini menunjukkan orang yang berhak menerima atau membaca isi surat. Kemudian yang ketiga, salam pembuka. Nah, kemudian yang keempat, isi surat yang meliputi 3 unsur pokok, ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, kalau untuk pendahuluan biasanya kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan. Kemudian isi ya, yang memuat bagian yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir penutup, bukan yang terakhir, yang ketiga penutup. Nah, bagian ini merupakan bagian akhir ya yang berfungsi sebagai kunci untuk mengakhiri isi surat. Kemudian yang kelima salam penutup dan yang terakhir pengirim. Nah, bisa dilihat pada contoh berikut yang dimana ini merupakan contoh struktur surat pribadi. Paling atas itu pojok kanan merupakan tempat dan tanggal surat. Kemudian setelah itu ada alamat surat. Setelah itu di bawahnya salam pembuka, diikuti dengan pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan nama pengirim. Nah, selanjutnya struktur surat dinas. Nah, bisa dilihat ini langsung Ibu berikan contohnya, yang dimana struktur yang pertama ada kop surat, yaitu terletak paling atas ya. Kemudian setelah itu ada nomor surat, kemudian ada perihal dan lampiran. Kemudian setelah itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, kemudian alamat surat. Nah, alamat ini ditujukan ya kepada untuk pengiriman tujuan suratnya. Kemudian ada salam pembuka. Nah, biasanya berupa kata pembuka. Kemudian ada pembuka surat. Biasanya pembuka surat ini terletak pada bagian awal isi surat. Kemudian isi surat. Setelah isi ada penutup surat, kemudian salam penutup, tanda tangan dan nama pengirim surat. Nah, bisa disebutkan dengan jabatan atau juga dan biasanya ada stempel yang disertakan dengan stempel ya. Selanjutnya, telaah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Nah, di sini langsung Ibu berikan saja ya tampilan contoh yang tadi. Sebelah kiri ada surat pribadi dan sebelah kanan ada surat dinas. Nah, untuk penggunaan bahasa pada surat pribadi biasanya menggunakan kata-kata yang bersifat pribadi, misalnya kata emotif atau ekspresif. Aku kangen sama kamu, aku rindu sama kamu, itu merupakan kata ekspresif atau yang emotif ya. Kemudian bahasa surat pribadi tidak formal ya, tetapi santun. Kemudian pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat, misalnya sama saudara, teman, atau sahabat lama ya, itu berbeda. Kemudian menggunakan sapaan. Nah, sapaan seperti orang bercakap-cakap ya. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama. Untuk pengirim, kemudian kata ganti orang kedua untuk penerima. Selanjutnya, penggunaan tanda baca dalam surat. Nah, yang pertama ada tanda titik ya. Nah, tanda titik ini berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita untuk menuliskan singkatan misalnya, selain itu nama, gelar, serta menuliskan angka-angka. Nah, sebagai contoh di sini ya, ada aku harap kakak pulang pada hari libur raya bulan depan. Titik diakhiri dengan tanda titik, itu mengungkapkan kalimat berita. Kemudian ada singkatan ya, mungkin Muhammad disingkat jadi Muh, maka harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian singkatan saudara atau gelar ya. Kemudian jam ya, itu harus diakhiri dengan tanda titik.
Selanjutnya tanda koma. Nah, tanda koma ini berfungsi ya berbeda-beda ya. Yang pertama digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian ya. Pemerincian misalnya pemerincian ayah, ibu, kakak. Kemudian memisahkan kalimat setara ya. Saya ingin berkunjung ke rumahmu, tetapi hari sudah malam. Nah, itu harus diberi tanda koma. Kemudian memisahkan anak kalimat ya, anak kalimat dari induk kalimat. Nah, banyak ya contoh-contohnya, bisa dibaca. Selanjutnya penggunaan tanda garis miring. Nah, kalau garis miring bisa lihat ini contohnya ya. Nah, garis miring biasanya untuk penomoran kode surat, biasanya paling atas pada surat resmi atau surat dinas ya. Kemudian tanda titik dua. Nah, tanda titik dua dalam surat dipakai sesuai kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian ya. Misalnya di hari ya, hari, tanggal titik dua, waktu titik dua. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya tanda tanya. Nah, tanda tanya ini berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya ya. Di sini ada contoh, apa kabar Kak Dea? Nah, itu gunakan tanda tanya. Kemudian tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini yang titik-titik itu, nah ini berfungsi untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, aku pikir titik-titik-titik nanti aku usahakan mengunjungimu. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Nah, biasanya digunakan untuk penulisan huruf pertama pada kalimat atau juga nama orang, jabatan, gelar, ya, pangkat, bulan, lembaga pemerintahan, instansi atau organisasi itu ditulis dengan huruf kapital semua. Seperti contoh yang Ibu tulis di sini. Selanjutnya penggunaan kata baku. Nah, surat pribadi biasanya ditulis menggunakan kata yang tidak baku. Nah, ini kata tidak baku sebenarnya ada kesalahan penulisan ya. Sedangkan untuk surat dinas ditulis menggunakan kata yang baku. Nah, sebagai contoh di bawah ini kata tidak baku dan kata bakunya bisa dilihat ya.